juga uh, bukan pertemuan yang terakhir. Ini materi yang saya sampaikan pada pertemuan yang ke-6. Kita sudah bicara tentang populasi, teknik inventarisasi populasi, ya. Mulai dari langsung, tidak langsung, terus kemudian Herbert, terus kemudian restorasi. Maka coba sekarang kita bicara tentang bagaimana perlindungan dan pemanfaatan satwa liar, ya, khususnya terkait dengan apa sih tujuan pengelolaan satwa liar. Nah, secara umum tujuan pengelolaan satwa liar itu ada 3. Yang pertama adalah menjaga keanekaragaman dan kemelimpahan jenis satwa, khususnya yang asli, serta pelestarian habitatnya. Nah, di sini prioritas tertinggi dari tujuan yang pertama adalah tidak memperbolehkan adanya introduksi jenis-jenis eksotik, khususnya eksotik yang invasif. Karena apa? Itu akan menjadi pesaing terhadap kemampuan hidup dari spesies-spesies natif. Yang kedua adalah melakukan restorasi satwa liar yang kemarin Anda lakukan, ya, mencoba untuk mengembalikan populasi pada suatu wilayah yang dulunya merupakan sebaran atau pernah didiami oleh satwa yang bersangkutan. Harapannya apa? Agar populasinya itu bisa berkembang seperti semula, sehingga bisa atau proses-proses ekologis yang merupakan interaksi antara satwa dengan habitat itu bisa berjalan seperti semula. Yang ketiga, prioritasnya adalah bagaimana mengkonservasi habitat, ya, dan perlindungan satwa dari berbagai tekanan, terutama adalah perburuan liar, ya, dan perburuan yang ilegal. Itu prioritas tertinggi untuk tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah memberikan dari keanekaragaman tersebut, ya, itu bagaimana agar masyarakat itu bisa memanfaatkan dan menikmati keindahannya, ya. Jadi keanekaragaman yang ada itu bisa memberikan manfaat pada masyarakat dan bisa menikmati keindahan dari keberadaan satwa liar. Saya pernah diminta oleh Direktur Wanagama untuk bergabung dengan tim tertentu, ya, yang dipimpin oleh Mas Anang Batas. Itu ternyata bird watching dengan model yang bercengkrama atau berada dalam hutan selama mungkin agar bisa mengcapture, ya, bagaimana kehidupan dari satwa yang ada di sana, ya. Tapi saya katakan bahwa untuk Wanagama, kenapa kita tidak punya style sendiri, ya. Kenapa style sendiri, Pak? Kita bisa manfaatkan mahasiswa kita yang punya minat dan punya kemampuan bagaimana bisa menggambarkan, ya, sisi-sisi lebih dalam kehidupan satwa liar yang ada di Wanagama, interaksinya, keberadaannya, dan sebagainya. Mengapa tidak disetting seperti itu? Saya bilang gitu. Itu akan memberikan manfaat pada mahasiswa kita, ya, sebelum pada orang lain. Ya, itu masih menjadi perbincangan, ya. Apakah mau pakai strategi jangka pendek atau strategi jangka panjang? Kalau saya katakan adalah strategi jangka panjang. Artinya apa? Ada kegiatan monitoring rutin di Wanagama yang artinya nanti adalah bisa sebagai salah satu penyelesaian tugas akhir mahasiswa dan juga bisa menyediakan data-data yang diperlukan terkait dengan keragaman kehati yang ada di Wanagama. Nah,
Tujuan pengelolaan satwa yang ketiga adalah mengusahakan kehidupan yang harmonis antara satwa dan manusia. Sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, apalagi kita sebagai khalifah, ya, yang dipercaya memimpin, tentunya juga harus memperhatikan kehidupan makhluk yang lain. Ya kan? Sehingga kalau kehidupan makhluk lain itu bisa ditata, baru kita bisa memanfaatkan. Jangan makhluk lain seolah adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu yang kadang terjadi di kita seperti itu. Yang nanti adalah menurut aliran antroposentris. Aliran yang mengatakan bahwa manusia adalah yang paling utama di antara yang lain. Ini yang mungkin perlu dibenahi lagi. Ya. Jadi harus bisa mengusahakan kehidupan yang harmonis antara satwa dengan manusia. Artinya apa? Di dalam mengelola habitat lingkungan itu ada pencapaian yang seimbang antara kebutuhan satwa dan manusia. Tadi saya katakan, kita berhak manen kalau kita sudah mengelola mereka. Jangan kita nggak mau mengelola, tapi pengennya panen terus. Nah itu kan nggak benar. Coba tanya para petani kita, ada nggak yang bisa panen tanpa mengolah sawah? Enggak, pertanyaannya, ada nggak? Pasti tidak ada. Harus mulai mengolah dulu. Ya rekoso, betul rekoso. Mulai dari mengolah tanah, ya, mempersiapkan kondisi tanah, mencari bibit, menanam bibit, memelihara ya agar dia tumbuh baik dari hama, gangguan dan sebagainya. Sehingga kalau semua teratasi maka akan sampai pada puncaknya yaitu berbuah atau berbuah ya atau apa ya itu misalnya berhasil ya, sehingga kemudian baru bisa dipanen. Konteksnya seperti itu sebetulnya ya. Oke. Nah, pada kenyataannya memang manusia ini ya, dari kegiatan yang dilakukan ini punya dampak yang sangat merugikan selama ini ya, bagi kemelimpahan distribusi maupun keanekaragaman satwa liar dan habitatnya. Dan sebetulnya satwa itu sangat jarang sekali memberikan dampak yang memberikan pada manusia, kecuali ya kemudian habitatnya diokupasi, dialih fungsi, sementara satwa tidak punya lokasi lain untuk berpindah, sehingga mau tidak mau akan tetap menggunakan habitatnya itu, dan ini nanti dikatakan sebagai pengganggu atau hama. Itu yang terjadi. Nah, mengapa ini terjadi? Tiada lain karena akibat kerugian ekonomi ya, yang bisa ditimbulkan. Ya, misalnya tanamannya jadi rusak, tanaman pertanian jadi rusak, gitu. Terus kemudian contoh nih katanya loh, tapi ini belum terbukti. Virus corona ini salah satu carrier atau pembawanya adalah kelelawar hutan, katanya seperti itu, macam-macam. Sehingga dampaknya luar biasa. Dan ini sangat besar sekali kalau itu timbul. Dulu ada flu burung, katanya yang bawa adalah jenis-jenis aves, termasuk unggas misalnya. Ya, karena apa? Kita tidak pernah memikirkan habitatnya. Mereka punya suatu apa ya? Kalau istilahnya punya suatu mekanisme yang sebenarnya bisa mengatur itu. Ketika satu komponen mekanisme itu dirusak atau tidak ada, maka akan menyebabkan perubahan yang bisa berdampak positif dan negatif. Nah, mari kita lihat bahwa beberapa satwa di kita itu statusnya sudah banyak yang menuju istimewa. Kenapa? Butuh perhatian yang lebih. Dalam aturan nasional misalnya termasuk satwa dilindungi. Dalam IUCN masuk dalam kategori near threatened, vulnerable, kritis, ya, bahkan terancam punah, itu sudah banyak sekali. Mengapa? Ini kalau kita lihat dalam diagram ini karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan alih fungsi lahan, maka akan mempengaruhi keberadaan habitat atau tempat hidup satwa liar. Dampaknya apa? Habitat jadi terpecah-pecah dan terfragmentasi menjadi habitat yang kecil. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah satwa menjadi terisolir.
mudah mengalami tekanan, mudah mengalami gangguan, sehingga menjadi populasi yang kecil. Mungkin dulu besar. Saya pernah membaca buku siapa ya? Keberadaan harimau Jawa, ya, di tahun 1826, ya mungkin kita sebelum lahir lah, 1826 atau 1856, ya. Pokoknya sekitaran pasca perang sekitaran perang di Ponorogo lah, perang Ponorogo 1825 1830 ya, kayak 1856. Orang yang berjalan di Pasuruan, ya, yang sekarang daerah Pasuruan, itu masuk ke dalam tidak sampai 15 kilo itu masih bisa menjumpai harimau. Masih bisa menjumpai harimau. Tapi sekarang nggak tahu nih sekarang nih masih ada apa tidak. Isunya sih sudah punah. Isunya. Karena apa? Kawasan Jawa bagian tengah sudah beralih menjadi kawasan pemukiman, industri, perumahan dan sebagainya. Sehingga mereka terdesak ke tepi-tepi, seperti kasusnya adalah kasus ini, Banteng. Banteng itu dulu mendiami hampir seluruh Pulau Jawa. Tapi coba sekarang hanya ada di mana? Di utara, hanya di Taman Nasional Baluran, itu di ujung Kabupaten Situbondo. Selatan juga di ujung Kabupaten Banyuwangi, Tanah Alpuro. Ya. Di Jawa Barat ujung juga selatan di daerah mana itu? Pandeglang CS ya, Taman Nasional ujung Kulon. Selain itu di mana? Nggak ada. Dan populasi yang ada itu umumnya adalah kecil dan terisolasi. Tidak bisa terhubung antara satu subpopulasi dengan yang lain. Mengapa? Karena tidak ada lagi koridor. Nah, dengan populasi yang kecil ini, di mana karakteristiknya adalah ya ukuran populasinya kecil, sebarannya terbatas, sementara ancaman terhadap mereka adalah terus meningkat. Ini yang kemudian menjadi karakteristik satwa yang dilindungi rata-rata kita. Ukuran populasi kecil, sebarannya terbatas, dan ancaman terus meningkat. Contohnya, lagi ada nggak? Simbol negara kita, Garuda Pancasila. Itu kalau dimasukkan dalam konteks satwa, itu mirip sekali dengan namanya elang Jawa, yaitu sebar LC. Sebarannya di mana? Itu endemiknya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang parah adalah di Jawa Tengah. Mengapa? Keberadaannya di luar kawasan konservasi dan tidak ada koridor yang hubungan antara kawasan tersebut. Tekanan sangat tinggi. Itu yang contoh ada di kita. Nah, terkait dengan populasi kecil ini, ini memang butuh suatu perhatian yang luar biasa. Ini berbeda manajemennya dengan populasi yang ukurannya besar. Mengapa? Beberapa proses-proses ya pada populasi itu tidak berpengaruh terhadap populasi besar. Akan tetapi bagi populasi kecil itu pengaruhnya sangat-sangat nyata. Sangat-sangat nyata. Nanti kita lihat sebelum ke arah sana. Ya. Jadi secara prinsip ya, atau asas satwa liar itu adalah tidak lepas dari bagaimana menciptakan rumah yang aman dan nyaman. Bagaimana menciptakan rumah yang aman dan nyaman? Yang pertama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas habitat. Ya. Saya yakin sudah diberikan apa itu namanya habitat quality. Ya. Kualitas habitat. Kalau kuantitas kan terkait dengan luasan. Ya. Kalau kualitas tergantung dengan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam jangka waktu selama mungkin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengontrol predator dan kompetitor sebetulnya. Mengontrol predator dan kompetitor. Karena apa? Kadang satu habitat tidak ditempati hanya satu jenis satwa. Ada namanya hubungan prey-predator. Enggak masalah.
Karena kalau hubungannya adalah normal, maka itu sebagai pengaturan populasi. Dengan juga kompetitor, artinya apa? Tetap bisa sama-sama mendapatkan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Mengaturnya di situ. Jangan sampai jomplang. Dan kemudian adalah adanya penyebaran penyakit. Ya. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor ekstrinsik. Nah, gangguan dari luar ini. Macam-macam ini. Perburuan, perambahan, alih fungsi lahan. Kali ini tidak berbeda antara populasi besar dan populasi kecil. Cuman pada populasi kecil itu menuntut intensitas pengelolaan yang lebih tinggi. Beda dengan populasi yang besar. Ya. Di samping itu, pada populasi kecil juga terdapat tambahan pekerjaan. Apa tambahan pekerjaannya? Bagaimana menghindarkan dari problema genetik. Yang kedua, perlu melakukan analisis cluster populasi. Ya, ini nanti diberikan di KFL. Bagaimana merancang atau bisa memprediksi suatu populasi kecil, kira-kira dengan pengelolaan yang ada itu akan mengalami kepunahan pada beberapa tahun kemudian. Sehingga memunculkan berbagai alternatif pengelolaan. Bagaimana kalau dilakukan pengelolaan seperti ini, apakah masih sama dengan yang tanpa pengelolaan? Itu di situ. Nanti di KFL. Kalau sudah saya sampaikan pada yang KFL terkait dengan PVI. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menstimulasi pertumbuhan populasi. Ya. Makanya ada istilah nanti adalah restorasi yang dilakukan dengan bisa reintroduksi, relokasi, introduksi sendiri dan sebagainya. Ini dalam rangka apa? Menstimulasi pertumbuhan populasi. Oke. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan drastis yang beroperasi pada populasi besar dan populasi kecil? Ya. Pada populasi besar, faktor-faktor yang beroperasi ini disebut dengan istilah adalah deterministic extinction. Ya. Nah, apa faktor yang terjadi ini? Perubahan habitat, perburuan liar, introduksi spesies eksotik, atau kombinasi dari ketiga faktor tersebut. Perubahan habitat bisa macam-macam. Alih fungsi lahan, perambahan, penebangan liar, dan sebagainya. Udah macam-macam lah. Yang berefek pada berkurangnya habitat dan efek fragmentasi. Perburuan liar berdampak pada berkurangnya populasi. Introduksi menyebabkan kompetisi terhadap spesies natif atau lokal yang biasanya spesies natif ini akan kalah sehingga semakin terdesak. Ini kalau yang pada populasi besar namanya deterministic extinction. Nah, perubahan habitat ini akan berakibat apa? Kok dikatakan sebagai faktor yang beroperasi yang menyebabkan populasi menurun? Berkurangnya suplai makan. Makin sempit ruang gerak. Yang ketiga, hilangnya sumber daya yang dibutuhkan oleh satwa. Ketika satwa-satwa tidak mempunyai suplai pakan yang cukup, ruang gerak tidak memadai, terus sumber daya yang dibutuhkan tidak ada, maka performanya akan menurun. Ketika performa menurun, maka tingkat reproduksi dan survival juga akan menurun. Ketika reproduksi menurun, maka bisa berdampak tidak terjadinya pertambahan atau pertumbuhan populasi. Sehingga kalau tingkat pertumbuhan populasi berada di bawah 0 dalam waktu yang lama, maka ukuran populasi makin lama akan makin kecil dan akhirnya bisa hilang atau punah. Nah, faktor-faktor di atas tadi lah namanya deterministic faktor. Operasinya namanya, yang beroperasi atau yang berlangsung dalam populasi besar namanya deterministic extinction. Ya. Nah, ada lagi yang kedua adalah stochastic factor. Jadi ada deterministic factor dan stochastic factor. Ini juga berpengaruh dalam percepat penurunan yang drastis. Bedanya apa antara populasi besar dan populasi dalam menghadapi stochastic factor ini? Kalau populasi besar
ini stokastik faktor pengaruhnya terbatas. Mengapa? Karena diatur oleh hukum rata-rata populasi. Ya, diatur oleh hukum rata-rata populasi. Contoh, populasinya ada 1000. Terus kemudian terjadi perubahan habitat, perubahan sebagainya. Hilang 100 masih tenang. Masih ada 900. Ya. Struktur populasi juga masih aman sehingga bisa berlangsung reproduksi, ya, sehingga masih bisa bertambah populasinya dan sebagainya. Tetapi beda dengan populasi kecil, diatur oleh hukum probabilitas, hukum keberuntungan oleh masing-masing individu penyusunya. Ya. Jadi meskipun faktor determinasi tadi, ya, misalnya ada perubahan habitat, invasi, spesies, perburuan, itu bisa diatasi misalnya pada populasi kecil, tetapi tetap masih belum aman dari ancaman karena adanya faktor stokastik. Ya. Karena faktor probabilitas tadi. Ya. Dan ini sifatnya adalah random. Tidak pasti. Acak atau tidak, jadi tidak bisa tentukan. Kalau perbulan bisa tentukan, terjadi kapan, berapa banyak, bisa. Ini stokastik itu tidak bisa. Sifatnya itu random. Makanya disebut dengan keberuntungan atau probabilitas. Nanti kita lihat, coba masuk dulu ke sini. Faktor stokastik itu terdiri ada 3. Demografik, environmental, dan genetik. Ya. Tadi saya katakan bahwa stokastik demografi ini karena adanya variasi dari laju kelahiran kematian sehingga menyebabkan struktur atau struktur populasi itu bervariasi. Dan ini dalam konteks stokastik ini juga faktor probabilitas yang berperan. Ya. Contoh misalnya, pada lingkungan yang ada perubahan, ya, tetap ada variasi. Ya. Tetap ada variasi. Ya. Atau yang berubah juga terjadi variasi pertumbuhan. Dan bisa juga tidak ada perubahan rata-rata sebagian dan kematian. Kok bisa, Pak? Tidak ada. Contoh, misalnya ada populasi yang sangat kecil yang hanya terdiri dari 4 pun terdiri dari 2 jantan dan 2 betina. Ya. Kemudian terjadi breeding atau perkawinan, setiap betina menghasilkan 3 anak misalnya. Ya. Setelah itu, ya, induknya adalah kemudian dilalah mengalami entah harus sebagainya, mati. Nah, dilalahnya lagi anak yang dihasilkan tadi itu adalah semuanya jantan. Bagaimana generasi berikutnya? Ada nggak pertambahan? Ini stokastik ini yang berbahaya seperti ini. Ya, ada 4 tambah 6, ya. Kemudian induknya mati. Nah, kebetulan yang keturunannya semuanya jantan. Sehingga apa? Ya tinggal tunggu nasib aja. Nah, kita sebagai manusia harusnya apa? Harus ada namanya supporting populasi. Misalnya dilakukan reproduksi untuk jenis betina sehingga bisa terjadi perkembangan populasi. Nah, contoh apa ini tidak realistis? Contohnya pada Dusky Seaside Sparrow punah pada tahun 87. Mengapa punah? Kebetulan 6 induk terakhir adalah jantan semua. Ini nasib populasi kecil itu bahayanya di situ. Dusky Seaside Sparrow. Coba nanti dicari di internet. Ya. Yang terakhir itu jantan semua, tapi cara nambah. Coba kalau tidak ada lagi pendukung dari populasi yang lain, ya sudah, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya. Itu yang demografi. Yang kedua ada environmental stochasticity. Ini akan berpengaruh terhadap secara random terhadap apa? Laju reproduksi, kematian dan survival atau vital rate.
ini termasuk dalam konteks tadi adalah faktor intrinsik, ya. Pengaruhnya tidak pada populasi kecil tapi juga pada populasi yang besar. Apa? Terjadinya perubahan pada faktor fisik dan biotik. Perubahan bisa apa? Bisa macam-macam. Karena bencana alam, karena tekanan manusia, tadi saya katakan perambahan, alih fungsi lahan, ya, illegal logging dan sebagainya. Ini masuk dalam environmental. Atau karena alam, misalnya pengaruh iklim. Ya. Ini yang juga susah diprediksi. Ya. Adanya badai, lama musim kemarau misalnya, lama curah hujan, terjadi banjir dan sebagainya, macam-macam. Dan yang tidak kalah penting adalah seandainya terjadi peledakan populasi predator. Nah, ini yang bahaya betul. Dulu tahun 2002-2003 sempat aktif membantu senior saya, Prof. Satiawan di Baluran. Itu mengamati hubungan antara banteng dengan acak. Acak itu anjing hutan, ya, yang dalam kelompok. Ketika ada suatu model, itu ada yang menarik. Ya. Kalau jumlah banteng itu tinggi, maka jumlah predator acak itu rendah. Tetapi kalau jumlah banteng rendah, maka jumlah acak itu tinggi. Mengapa demikian? Pada saat jumlah acak itu rendah, maka banteng punya kesempatan untuk berkembang. Sehingga populasinya meningkat. Seiring meningkat ini, maka acak punya kesempatan untuk mendapatkan mangsa prenya. Sehingga kembali perkembangan acak. Lama-lama ketika acak bertambah, kebutuhan akan pakan bertambah, maka populasi banteng akan berdampak menurun karena banyak diburu. Nah, pada saat banteng menurun, maka kebutuhan makanan untuk acak menjadi kompetisi yang sangat luar biasa. Yang tidak kebagian maka akan berdampak pada jadi kematian. Sehingga lama-lama populasi acak itu menurun. Dari yang tadi besar, menurun. Nah, ketika menurun, tadi sama lagi, banteng punya kesempatan untuk berbiak lagi. Ya, itu pernah jadi seperti itu. Yang saya tahu persis, ya, karena pernah 2002-2003 saya membantu di Baluran. Ya. Nah, bahaya lainnya apa dari ini? Tadi kemarau yang panjang, sehingga apa? Berpengaruh terhadap ketersediaan pakan. Ya. Pada populasi besar, ya, mungkin kematian jadi masih bisa diatasi nantilah, nunggu musim hujan lagi, musim hujan, ya. Sehingga populasi yang tersisa itu masih bisa untuk berkembang lagi. Dan anak populasinya kecil, jangan-jangan selama tadi musim kemarau tadi udah hilang semua. Itu yang bahaya kan di situ. Ya. Yang ketiga, genetic stochasticity. Ini terkait dengan genetik, ya. Ketika populasinya sedikit, maka akan kehilangan keragaman genetiknya. Dan kalau ini terus-menerus sampai pada tertentu, maka bisa muncul namanya semi-lethal recessive allele, pasangan gen yang sifatnya mematikan. Siapa yang mendapat gen itu biasanya tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Ini contoh dulu di kerajaan keluarga Inggris, karena perkawinan antar keluarga terjadi, salah satu ratunya itu sampai mengidap namanya hemofilia. Jadi kalau luka darahnya tidak bisa membeku kalau salahnya. Sehingga akhirnya menghindari terjadi luka itu kan susah, ya. Itu munculnya dulu gen hemofilia pada salah satu keluarga kerajaan. Nah, akibatnya apa? Kalau kehilangan heterogenitas genetik, maka rata-rata fitness populasi itu menurun, ya. Perkawinan terjadi inbreeding, ya. Kemudian banyak sekali impaknya turunan lemah, mudah mati dan sebagainya, masih menurun dan akhirnya mengarah pada kematian atau pada kepunahan, ya. Walaupun jumlah populasi itu adalah konstan tidak menurun,
konstan dan akan menurun apabila tidak ada mutasi. Itu kalau ada mutasi atau ada imigrasi, artinya ada interaksi atau hubungan dengan populasi dari jenis yang berbeda genetiknya. Nah, nanti muncul namanya istilah adalah genetic drift, hanyutan genetik, ya, yang efeknya adalah berubah frekuensi alel dan menurunnya variasi genetik. Ya, tadi saya katakan bahwa populasi sangat kecil, maka proses kepunahan dari sisi genetika ini, ya, yang pertama perkawinan dan terjadi inbreeding selalu meningkat sehingga terjadi genetic drift. Akibat dari genetic drift, maka variasi genetik pada keturunan menurun, ya, menuju ke homogen. Efek dari itu adalah tadi munculnya sepiletar resesif alel. Ketika ini ada, maka berefek pada menurunnya kesuburan dan meningkatnya laju kematian. Akibatnya apa? Populasi berkurang, yang lama-lama bisa hilang, ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana strategi perlindungan terhadap satwa liar, baik populasi maupun kecil, ya, harus disiapkan suatu kawasan yang bisa digunakan sebagai tempat hidup, ya. Walaupun tidak untuk kemungkinan kawasan lain juga bisa digunakan. Di kita biasanya adalah kawasan konservasi dengan praktik pengelolaan yang terbaik. Nah, gitu. Yang kedua, memastikan habitat satwa liar di luar kawasan lindung tetap terjaga. Jadi satwa kan hidupnya tidak hanya di kawasan konservasi, ada juga di luar. Ini juga dipastikan bagaimana juga habitatnya tetap terjaga. Peningkatan kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah, ini penting. Nah, untuk saat sekarang ini sudah saatnya pemanfaatan kemajuan teknologi sebagai solusi bagi penyelamatan, ya, alam dan hayati, terutama adalah satwa liar. Ya, harus berani memulai kampanye yang sifatnya strategis dan inovatif pada publik, advokasi, memobilisasi sumber daya dan bekerja bersama para stakeholder yang lain. Jadi sudah menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab suatu kelompok atau suatu badan pemerintah tertentu. Yang selanjutnya apa? Sering kita dengar terjadi konflik antara satwa dengan manusia. Nah, ini sudah saatnya yang bisa berubah adalah manusia, satwanya yang bisa berubah. Karena dalam benak satwa itu adalah yaitu dulu tempat hidup saya. Sehingga di saya melalui apa? Meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam mitigasi konflik. Tidak sekedar asal bunuh dan tembak, tidak seperti itu. Jadi masyarakat diberikan kapasitasnya bagaimana mitigasi atau penanganan konflik dengan satwa. Dan yang gak penting adalah bagaimana melakukan edukasi publik, ya. Tidak hanya untuk kepentingan habitatnya, tapi juga bagaimana ini juga diarahkan pada mengurangi perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Karena perburuan ini susah sekali dihapus, karena alasannya adalah dulu nenek moyang kita itu kan banyak yang berburu, toh nggak punah ya dulu, orangnya masih sedikit, sekarang orangnya sabrek kan gitu. Nah, penegakan hukum tentang terkait dengan satwa masih lemah, sehingga di sini harus ada sinergi antara penegak hukum, tokoh masyarakat, pemimpin adat, perusahaan, sosial media, masyarakat, sehingga apa? Ada penegakan hukum yang efektif terhadap permasalahan satwa liar dan bisa menindak kejahatan terhadap satwa liar, termasuk adalah kejahatan perdagangan. Karena selama ini kalau orang melakukan kejahatan atau kriminal, wildlife criminal, hukumnya seperti orang mencuri ayam. Kan aneh. Di Rio itu ada kelompok
sekelompok orang tuh meracun gajah sampai 15 tuh mati. Ya cuma juga kayak orang nyuri ayam aja. 2 bulan kurungan lepas. Ini 15 gajah. Barang buktinya ada. Waktu melakukan bisa dibuktikan. Ya. Yang soalnya adalah mengamankan menjaga habitat kritis. Ini habitat yang sedang kritis. Ini harus bisa diamankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa menjadi habitat bagi satwa dan menambah dengan koridor penghubungnya. Ya. Yang soalnya apa? Meningkatkan pengolahan satwa liar di kawasan lindung maupun yang di luar kawasan lindung dan memastikan perlindungan berkelanjutan terhadap habitat satwa yang ada di kawasan tersebut. Tidak hanya mengelola rumahnya, tapi juga isinya itu dilindungi dari berbagai gangguan. Ya, yang terakhir adalah mengimplementasikan ya kebijakan konservasi yang sudah diadop dari hukum-hukum internasional, bisa dengan skema restorasi yang melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat adat sehingga ada konektivitas baik secara struktural maupun fungsional antar habitat tetap terjaga. Ya, jadi tidak bisa sekarang berdiri sendiri. Kebijakan diterapkan harus melibatkan stakeholder yang lain, terutama adalah masyarakat lokal maupun masyarakat adat. Oke, untuk sesi pertama sampai di situ. Adakah pertanyaan ataukah adakah klarifikasi ataukah ada yang mau menyampaikan tambahan informasi? Saya persilahkan. Ini yang hadir 67, hampir 100% ini. Silakan. Pertama kemarin yang sudah berangkat praktikum riset ini, apakah masih sampai? Masih ngantuk Surya-Lista? Halo Surya-Lista? Loh, kok nggak ada suaranya? Halo? Halo Pak. Gimana? Izin bertanya. Halo Surya-Lista? Iya Pak. Masih ngantuk? Tidak Pak. Hah? Kok suaranya kok masih lemah gitu? Belum hilang capeknya? Oh enggak Pak, sudah istirahat. Oh, sudah istirahat. Oh, masih belum semangat ini. Siapa lagi kemarin? Antonius Dharma? Halo Pak. Masih capek? Enggak Pak, udah nggak capek. Hah? Nah, suaranya kok lemas semuanya, kenapa ini? Hah? Sudah cerita ke teman-teman yang belum berangkat? Kelompok Belum di Pak. lapangan? Belum Pak. Oh belum. Oh, tapi udah pada cerita. Tapi dibumbui, praktikumnya mengasihkan loh. Ya. Oke, saya persilahkan sebelum masuk ke lanjutan materinya. Ada nggak yang ingin ditanyakan atau ada yang disampaikan? Saya persilahkan. Izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Ketika tadi populasi kecilan dikatakan sangat rentan ya Pak. Kalau terjadi sesuatu Gimana? seperti terserang. Agak keras, Kan agak keras, populasi- Khairuddin. Oh iya Pak. Kan tadi dikatakan populasi kecil itu sangat rentan ya Pak. Nah, bagaimana Ya. kalau populasi kecil itu terserang penyakit atau kayak parasit gitu Pak? Kan kita sebagai pihak konservasi kan tidak tahu bagaimana kondisinya gitu. Cara mengeceknya itu seperti apa ya Pak nanti kalau ada seperti itu? Ya. Oke. Cara mengeceknya adalah tentunya dengan melakukan investigasi. Ya. Jadi biasanya kalau sampai terjadi kematian itu harusnya ada tim investigasi. Kematiannya itu apakah karena ya kecelakaan atau mati tua, ataukah karena kecelakaan, ataukah karena misalnya ketembak,
atau memang karena penyakit, itu harus ada tim investigasi sebetulnya, ya. Sehingga dari situ akan ketahuan bahwa matinya karena apa. Nah, kalau karena penyakit, ya, apa yang dilakukan misalnya? Penyakit kan macam-macam, bisa karena bakteri, karena virus, karena sporozoid, atau karena parasit tadi. Ya. Artinya kalau masih karena parasit itu masih bisa diatur lewat perbaikan atau pengelolaan habitatnya. Tapi kalau bakteri mungkin ada juga misalnya, atau virus misalnya, itu harus ada pemisahan misalnya. Jadi spesies-spesies yang diduga kena seperti itu maka harus dipisahkan dari populasi besarnya. Tetapi biasanya di alam itu punya kemampuan untuk bertahan. Saya pernah dengar ceritanya siapa itu ya. Nah, saya belum buktikan. Ada suatu satwa kalau itu mengalami luka, asal dijilat oleh dia sendiri atau oleh temannya, itu lukanya mungkin dalam 3 hari akan mengering. Saya nggak tahu itu ada apanya. Ada yang bilang seperti itu orang lapangan yang cerita. Pokoknya asal di sini terluka Pak, santai saja Pak. Yang penting dia tidak stres, masih bisa hidup tenang di habitatnya. Nanti itu dijilat sendiri atau dijilat oleh temannya itu dalam waktu 3 atau 4 hari itu akan kering lukanya Pak. Ada yang mengatakan seperti itu orang lapangan. Ya macam-macam. Artinya apa? Bahwa alam itu punya pertahanan yang bagus. Dia punya pertahanan yang bagus. Ya. Kecuali kemudian kalau tadi saya katakan mulai ada faktor eksternal yang masuk, diburu, kemudian habitatnya diobrak-abrik atau alih fungsi lah, itu sudah mulai tumbang dia. Karena apa? Yang mendukung dia tidak ada, habitatnya itu sudah berubah gitu. Sama seperti kita, orang Indonesia itu kan, apakah betul kita dipuji PBB negara yang paling sudah mulai rendah COVID itu apa karena vaksin? Jangan memang mental orang Indonesia. Oke, pertama memang roda buradul sudah mengalami PTG semua. Kan gitu. Di daerah saya itu malah COVID dianggap teman. Ya itu wajar lah, penyakit dari yang maha kuasa kita bisa kena bisa tidak. Jika orang itu santai, kerja ya kerja, ada acara hajatan ya datang, bahkan nggak pakai prokes. Nggak ada tuh laporannya yang mati. Ya karena tadi dia lingkungannya mendukung. Karena apa? Ya udah anggap aja seperti teman kita, orang sakit biasa ke orang flu kok. Ya diobati flu, tapi tidak tertekan gitu loh. Kadang yang bikin gerak kan berita-berita yang begitu menyeramkan gitu. Wah gini. Ya apa ya? Kalau saya bilang contoh kayak epidemiolog itu loh. Itu kan baru teori dugaan. Jangan di blow up seperti itu. Wah nanti gelombang ketiga, wah nanti gelombang keempat. Yang penting kita hati-hati saja lah. Dia menularkan lewat udara. Kita pakai masker. Ya harapannya tidak bisa menembus masker kita kan itu aja. Jaga jarak, cuci tangan, ya udah kita lakukan selesai. Jangan malah dibuat apa istilahnya ya, diweden-wedeni itu loh. Ya itu kan baru dugaan Anda. Dugaan itu kan bisa benar bisa salah. Nah, saya gitu. Oke, ya gitu ya Mas Herudin ya. Jadi artinya kalau ada suatu kejadian itu harusnya ada investigasi sehingga bisa mendapatkan hasil yang valid bahwa kematian itu sebabnya karena apa, sehingga bisa diambil tindakan. Itu Mas Herudin. Siapa? Terima kasih jawabannya Pak. Yuk, ada lagi yang lain? Boyi ada nggak ini Boyi? Boyi hadir nggak di ruang ini? Halo, Boyi? Nggak ada? Boyi? Nggak ada ya? Oke, Afriza apa tadi mau tanya kayaknya? Silakan. Afriza Fahri. Iya Pak, izin bertanya terkait yang harimau Jawa. Ya. Itu faktor penyebab terbesar dari kepunahan harimau Jawa itu apa ya Pak untuk waktu itu? Terima kasih. Oke. Sudah? Sudah Pak. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Mungkin setelah ini nanti kita ganti ganti link ya, kita sudah dapat peringatan ini akan berakhir 10 menit lagi. Baik, apa penyebab kepunahan harimau Jawa? Habitatnya habis. Yang pertama. Kedua, perburuan. Ya. Jadi dulu di era Mataram kalau nggak salah, itu ada namanya tradisi namanya rampokan harimau. Ya. Jadi harimau itu nanti sebelum Belanda masuk, itu adalah upaya untuk menghukum orang-orang terpidana yang berat. Orangnya akan diadu dengan harimau. Ya. Nanti setelah harimaunya menang, dia akan dibunuh beramai-ramai. Ya, jadi prajurit keliling pakai tombak itu akan nusuk bareng-bareng. Itu. Nah, untuk melihat harimau kan harus berburu ini. Nah, biasanya berburu tuh karena dulu kawasan hutan biasanya adalah milik kerajaan. Biasanya itu adalah yang punya hak adalah kaum raja dan bangsawan. Itu nanti dipelihara untuk itu. Nah, pasca Belanda masuk, rampokan ini berubah filosofinya menjadi simbol perlawanan. Ini harimau diadu dengan banteng. Sama dikelilingi oleh prajurit yang bawa tombak itu pokoknya keluar itu semuanya habis gitu loh. Nah, banteng disimbolkan adalah perlawanan orang Jawa yang tangguh, kokoh, kuat. Harimau ganas sebenarnya disimbolkan adalah penjajah. Sehingga tidak ada keinginan harimau itu menang. Kalau menang ya harus dibunuh. Jadi pelampiasan ketika bertarung secara fisik tidak tercapai. Itu ada jalan seperti itu. Tapi yang jelas adalah karena perubahan habitat, ya tadi saya katakan berubah di Jawa sangat luar biasa sekali, dan juga karena perburuan. Sementara harimau ini kan kalau secara habitat dia aja home range-nya butuh 300 km. Home range-nya. Berapa luas itu? 300 km persegi. Nah, itulah yang akhirnya kemudian karena habitat berubah menjadi peran lain, tidak bisa mendapatkan mangsa lagi karena perubahan tadi. Banteng pun tinggal aja di pinggir-pinggir misalnya, banyak yang kurang, sehingga mau tidak mau akhirnya mengalami tadi Mas Afrisa ya, sehingga tidak dapat tempat yang nyaman, tidak mendapatkan sumber daya, ya lama-lama banyak yang tumbang mati akhirnya ya hilang. Ya, dua itu yang selalu disinyalir sebagai penyebab harimau Jawa biasa bertahan di Jawa. Perubahan habitat di Jawa yang sangat drastis, berubah menjadi peruntukan lain, ya terutama untuk manusia, dan kedua perburuan yang sangat tinggi. Demikian Mas Afrisa. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Baik. Oh ya, silakan Farida. Tadi kan Bapak sempat menyinggung mengenai konservasi di luar kawasan konservasi ya, Pak. Nah, itu tuh strateginya bagaimana? Karena kan juga belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Kemudian bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat yang dimana hidup di habitat satwa liar, tapi di situ tuh belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Jadi untuk kawasan di luar konservasi, ya, itu bentuknya bisa macam-macam, Mbak Farida ya. Sebelum era sekarang, dulu misalnya di hutan produksi, ya, di perusahaan-perusahaan pengusahaan kehutanan, itu ada kewajiban 10% dari kawasan itu harus dijadikan kawasan lindung atau kawasan yang utuh untuk tempat hidup tumbuhan asli dan satwa liar. Bentuknya silahkan, mau yang kompak jadi satu, atau bisa juga dipecah menjadi berakasan tapi ada penghubungnya, ada koridornya, atau stepping stone, bisa seperti itu. Dan itu ada divisi yang mengurusi. Di daerah perkotaan muncul adanya RTH, ruang terbuka hijau. Ya, dan bahkan ini menjadi patokan bahwa 10% kurang hampir maksimal 20% suatu kawasan kabupaten atau hutan, kawasan kabupaten atau provinsi itu harus tertutup oleh tutupan hijau hutan, itu harus ada. Nah di Jawa ini apa yang mendukung banyak kawasan perhutani, itu untuk
lain kabupaten, kan hutan. Jadi nggak usah bikin baru. Nah, kemudian di perhutani pun ada juga kewajiban untuk pengelolaan terhadap lingkungan sebagai prasyarat pengelolaan itu masuk dalam pengelolaan hutan yang lestari. Ada kawasan yang diperuntukkan untuk hutan lindung atau kawasan lindung atau untuk kawasan satwa, itu ada, dan ada divisi yang menanganinya, ya. Dan sekarang muncul lagi ada istilah namanya apa, KEE, kawasan ekosistem esensial, ada namanya cagar biosfer, ada namanya kawasan Ramsar, wetland dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya. Nah, cuman permasalahannya adalah bagaimana mengelola itu yang menjadi problem di situ. Dikelolanya bagaimana? Siapa akan mengontrol bahwa pengelolaan dilakukan secara benar apa tidak? Nah, itu ya Mbak ya, dalam konteks di luar kawasan konservasi. Terus kemudian bagaimana penyadaran masyarakat? Ya banyak melakukan edukasi lewat sosialisasi, kampanye, dan sebagainya. Coba sekarang Anda lihat di kita ada koran KR Bernas, ada koran Republika, ada koran Kompas, ada koran apalagi Jawa Pos. Mana di antara koran itu yang berani memuat informasi tentang KHT? Ada enggak? Atau ada enggak acara di TV ya yang menggambarkan tentang ya kehidupan seperti yang di National Geographic? Ada enggak? Atau ada enggak lembaga-lembaga yang berwenang itu melakukan kegiatan sosial rutin misalnya setiap 3 bulan sekali? Ada enggak? Atau membuat web-web yang berisi tentang informasi itu ada enggak? Ya, artinya itu pun masih sangat kurang sekali edukasinya. Sehingga gimana masyarakat mau? Buktinya apa? Perdagangan satwa liar masih tinggi sekali. Dan mereka mengambil dari alam, bukan dari penangkaran. Nah, kenyataan seperti itu. Walaupun selama ini yang edukasi di kawasan ex itu juga mungkin perlu juga diberikan supervisi. Betul nggak yang selalu dilakukan misalnya dengan ada lumba-lumba disuruh berenang, disuruh lewat ya itu seperti itu edukasinya. Itu kan tontonan. Atau gajah disuruh main bola, duduk itu edukasinya. Kan gitu ya. Jadi dalam hal konteks itu harus dirumuskan dan kapan itu disampaikan, ada monitoring yang rutin dan evaluasi. Begitu. Itu ya Mbak Farida ya. Halo? Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi sebelum kita pindah link? Ini masih ada 2 menit untuk disuruh pindah, masih ada 2 menit. Mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Kan tadi disinggung bahwa populasi kecil itu meningkatkan inbreeding. Apakah untuk rusa timorensis di Wanagama itu terjadi inbreeding Pak? Terima kasih. Belum ada kajian secara genetik apakah inbreeding atau enggak. Makanya kita lepaskan itu kan kurang lebih 20 dalam konteks agar viabelnya ini tercapai sekitar 40 sampai 50. Dan juga kawasan Wanagama tidak terlepas dari beberapa brand kawasan lain. Mungkin ini yang belum belum terjawab adalah belum adanya kajian genetik tentang rusa di Wanagama. 1. Yang kedua, bahkan di daerah persemaian itu beberapa tahun kemarin itu mulai muncul adanya kera ekor panjang yang di sana. Artinya bahwa sebenarnya ini kawasan tidak terputus dari kawasan lain karena ada dugaan itu berasal dari gunung yang ada di sebelahnya Desa Kemuning. Ya, itu ada kawasan hutan yang juga banyak keranya. Artinya bisa dari pergerakan sampai ke Wanagama. Seperti itu, ya. Afrisa? Oke Pak, terima kasih. Oke. Baik, ini panggilan berakhir, kita pindah ke link satunya ya.